Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur kita kembali bertemu lewat Zoom bersama salah satu orang tua terkasih kita, Pak Pri, dan mungkin yang lain sudah masuk masa liburan gitu ya. Dan Bapak Ibu yang dari YouTube, kita tetap semangat, tetap bersukacita di dalam penghayatan kita untuk menerima peneguhan, tuntunan dari Tuhan lewat firman hari ini. Sebelum kita menerima firman yang menjadi perenungan kita memujikan satu lagu yang meneguhkan kita untuk terus mau berjalan bersama Juru Selamat kita yang sudah menyelamatkan kita melalui peristiwa Paskah. Maka kita akan memujikan "Ku Mau Berjalan Bersama Juru Selamatku" sebagai peneguh kita untuk terus setia di dalam Tuhan. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita awali persekutuan doa ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam surga yang mulia, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kami di sepanjang hidup kami hingga saat ini ya Bapa. Terima kasih untuk telah menyertai kami dalam istirahat tidur semalam dan sudah boleh bangun di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat bugar ya Bapa. Dan kini kami boleh bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan doa pagi ini. Itu semua karena belas kasih-Mu yang tiada hentinya Bapa yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan menerima firman-Mu, kiranya Engkau yang menyertai kami. Kau berkati Ibu Pendeta Panitia Kaban yang akan menyampaikan firman, dan yang menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang berhadir pada pagi hari ini.
Tuhan sertai di dalam situasi masing-masing. Dan kami berdoa juga Bapa bagi saudara kami, dan kiranya boleh bersatu dengan kami. Dan ajarkan kepada kami ya Bapa untuk senantiasa merindukan-Mu di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah kesibukan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami dari awal hingga selesai persekutuan doa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, matur nuwun Pak Pri untuk doanya. Jemaat terkasih, pembacaan kita pada hari ini dalam rangka Paskah kedua kita dengan tema yang kemarin besarnya adalah didamaikan dan disatukan gitu ya oleh kebangkitan Kristus. Bacaan kita hari ini pun akan meneguhkan kita. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakan versi TB2-nya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir saja hancur. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu, Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Datanglah nahkoda menemuinya dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan memperhatikan kita, sehingga kita tidak binasa." Kemudian mereka berkata satu sama lain, "Mari kita membuang undi, supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita." Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh kepada Yunus. Kata mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa malapetaka ini menimpa kita? Apa pekerjaanmu dan dari mana asalmu? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah semesta langit, yang menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu sangat ketakutan dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kau lakukan?" Orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, sebab hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Mereka bertanya, "Apa yang kami harus lakukan padamu supaya laut mereda terhadap kami? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku dan campakkan aku ke dalam laut, supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Mereka berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Laut pun berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Demikian pembacaan firman kita dari Yunus pasal 1 yang menjadi perenungan kita hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan berjuang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang terkasih, ketika kita kemarin merenungkan firman tentang didamaikan dan disatukan, ada satu kata kunci ataupun hal yang saya ajak untuk jemaat, khususnya ketika kemarin membawakan firman tentang didamaikan, disatukan, begitu ya, bahwa firman ini
tema kita ini meneguhkan kita bahwa kita harus tahu mana yang dalam kendali kita, mana yang tidak dalam kendali kita. Jadi kalimat kuncinya adalah sebagai orang percaya harus tahu mana yang dalam kendali kita dan mana yang tidak dalam kendali kita. Berbicara mana yang dalam kendali kita, maka sebagai orang percaya yang sudah dibangkitkan Kristus, yang dalam kendali kita ini seharusnya juga hal-hal yang seturut dengan kehendak Kristus. Karena kita adalah orang percaya. Kalau orang yang tidak percaya, dia memakai apa yang menjadi kuasanya yang dalam kendalinya ini dengan sesuka hati. Mau dia melakukan yang jahat, dia mau melakukan apa yang merugikan orang lain untuk untungnya sendiri, itu dia akan sesuka hati. Tetapi kalau orang Kristen yang sudah merayakan Paskah kebangkitan Kristus, apa yang dalam kendalinya ini adalah hal-hal yang seturut dengan kehendak Kristus, Allah. Yang kedua, ketika ada hal-hal yang di luar kendali kita, kita diajak untuk berdamai. Berdamai di sini adalah berdamai bahwa percaya bahwa segala sesuatu yang di luar kendali kita itu dalam kendali Tuhan yang berkuasa, yang memiliki seluruh kehidupan kita, yang Dia adalah Allah yang bangkit dari kuasa maut, dari kuasa jahat, dan menang. Ini yang membuat orang percaya ketika dia punya hal-hal yang meresahkan baginya, dia punya hal-hal yang meresahkan baginya, tapi itu dalam kendalinya, dia tetap berdamai, dia tetap hidup damai karena menyerahkan kepada kuasa Allah. Nah, bacaan kita hari ini jemaat terkasih menjadi refleksi kita melihat Yunus, yang kalau tadi saya mengajak kita orang percaya yang dalam kendali dan tidak dalam kendali, maka Yunus yang saat itu menerima perintah untuk pergi ke Niniwe, menyerukan peringatan ataupun pertobatan atas kejahatan yang mereka lakukan, tampaknya Yunus yang tahu dia ada dalam kendalinya adalah melakukan perintah Tuhan gitu ya. Tetapi saat itu Yunus yang mungkin hatinya penuh dengan kebencian, kemarahan, punya latar belakang terhadap orang-orang Niniwe, sehingga dia memilih untuk tidak pergi ke Niniwe tapi justru ke Tarsis dan menjauh dari Tuhan. Ini adalah kendali yang tidak dalam Tuhan. Dan dia ketika dia memilih hal-hal yang tidak dalam Tuhan, Tuhan sendiri bekerja melalui kuasanya untuk mengingatkan Yunus. Ini yang menarik yang pertama, bahwa Yunus yang tahu bahwa dalam kendalinya adalah melakukan kehendak Tuhan, tetapi justru tidak melakukan. Lalu ketika ia tidak melakukan, ada hal yang di luar kendali manusia, yang dalam kisah kita hari ini, datanglah angin ribut, badai besar, sehingga kapal yang dinaiki oleh Yunus dan orang-orang yang di dalamnya itu goyang gitu ya. Semua sampai berdoa kepada ilahnya masing-masing untuk minta tolong, tapi tidak didengarkan, sehingga mereka melihat ada satu orang yang tidak berdoa malah tidur dan mengingatkan dia. Artinya dalam peristiwa ini menarik jemaat terkasih, bahwa ketika ada sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kendali nahkoda, sampai nahkoda pun bingung loh jemaat terkasih, ini harus ngapain gitu ya. Dan ia menyuruh seluruh orang yang di kapal untuk berdoa termasuk Yunus yang tidur. Artinya ketika ada yang terjadi di luar kendali kita, kita harus mengingat Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, jemaat terkasih, ketika kita melihat bagian firman dari Yunus ini, kita diingatkan kembali dan kembali, berbicara didamaikan dan disatukan, maka seorang percaya kepada Kristus, ia akan selalu bersatu dengan Kristus untuk setiap hal kendali yang dia pegang. Ketika dia mau memilih A, B, C, D, ketika dia ingin mengatakan A, B, C, D, atau apapun yang ingin dirancang dalam kehidupannya, orang percaya akan selalu bertanya, mencari tahu, Tuhan inikah yang seturut dengan kehendak-Mu? Sehingga yang dalam kendali kita ini, kita sungguh-sungguh tahu bahwa ini sesuatu yang baik, yang benar, yang mulia, yang mengasihi,
yang memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita pun bersuka cita karena memilih itu di dalam kendali kita. Dan bila jemaat terkasih saat ini kita punya hal-hal yang Mbak Aban, saya khawatir ini, A, B, C, D, khawatir tentang pemerintahan, tentang ekonomi yang makin kacau, khawatir ini lebaran nanti perjalanan bagaimana, khawatir, banyaklah khawatir kita ya Bapak Ibu ya, yang tampaknya penting semua, tapi itu di luar kendali kita. Maka sebagai orang percaya yang sudah diperdamaikan oleh Tuhan, yang sudah Tuhan berikan damai sejahtera, maka kita akan menyerahkan semua itu kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di muka bumi ini. Bahkan berkuasa untuk mengubahkan hati seseorang, mengubahkan banyak hal, begitu ya jemaat terkasih. Jadi hari ini kembali dari kisah Yunus, kita diteguhkan untuk terus perjuangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena dengan demikian dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita dan menjadi berkat. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, real dari kisah Yunus tadi, ternyata dia memberi dampak yang tidak menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Dan yang kedua, ketika ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, bencana alam, situasi hal-hal yang global di sekitar kita, maka jemaat terkasih, kita akan tetap jadi orang-orang yang berdamai, yang penuh damai sejahtera, karena kita tahu semuanya itu dalam kendali Tuhan. Selamat merayakan kebangkitan Kristus dengan memegang kendali hidup kita dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan juga selamat merayakan kebangkitan Kristus ketika ada hal-hal yang di luar kendali kita. Berserah dan percayalah bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong, mengubahkan, memampukan kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang di luar kendali kita. Tuhan menuntun kita, Tuhan memberkati kita. Mari jemaat terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa karena cinta kasih kebaikan Tuhan yang kembali meneguhkan kami, khususnya melalui firman tentang Yunus hari ini. Kami diingatkan, diteguhkan bahwa ketika kami diberikan kendali untuk memilih pilihan tindakan kami harus terus bersatu dengan Engkau ya Allah, melakukan apa yang menjadi panggilan-Mu, menjadi kehendak-Mu, sehingga kami dimanapun berada dapat menjadi berkat. Tapi ketika kami dikuasai oleh sesuatu yang tidak benar, si jahat itu, sehingga kami justru tidak memilih, tidak melakukan kehendak-Mu, ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami kembali kepada jalan yang benar, sehingga kami sungguh-sungguh dijauhkan dari segala malapetaka, bahaya yang mungkin itu juga berdampak ke orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami memegang kendali kami dengan sungguh-sungguh bersatu dengan Engkau Kristus yang sudah bangkit memenangkan kami anak-anak-Mu. Dan bila saat ini di antara kami ada yang berjuang dengan sesuatu yang di luar kendali kami, pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan, Tuhan tolonglah kami juga sebagai orang percaya untuk terus mengalami damai yang datang dari Tuhan, karena kami menyerahkan segala sesuatunya dalam kuasa Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa untuk menolong kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur dan bersyukur untuk Tuhan yang senantiasa memberkati kami anak-anak-Mu, menolong kami anak-anak-Mu di saat kami setia, ataupun bahkan di saat kami tidak setia, Tuhan terus memberikan pertolongan, mengingatkan, meneguhkan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.